Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila dari program studi agronomi, kelas agronomi Indralaya A. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan orang-orang di sekitar saya. Wawancarakan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum itu boleh perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Dita Triwiranda dari Prodi Agronomi. Bagaimana pendapat kakak tentang penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia? Hubungannya itu sangat penting karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata ke seluruh daerah-daerah yang terpencil. Apa sih hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut kakak? Kerjasama dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Oke. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam proses hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Contohnya itu seperti lembaga-lembaga dalam negeri seperti kepemerintahan keuangan, masyarakat maupun budaya, dan lain-lain. Yang keempat, mengapa pentingnya menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Kalau menurut saya sih untuk menjaga sinergi dan juga hubungan antara dari kedua belah pihak supaya lebih mudah untuk berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir, kapan sebaiknya penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan? Sebaiknya dimulai sejak awal dan untuk seterusnya sampai dalam jangka berkelanjutan yang lama. Terima kasih, Kak. Ya. Baiklah Kak, di sini izin saya ingin wawancara mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, saya Rizda Permansari dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, yang pertama, apa sih menurut Kakak hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Menurut saya ya, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu adalah satu pemerintah yang struktural, fungsional, dan saling melengkapi satu sama lain. Kalau untuk pemerintah pusat ini kan lingkungannya itu nasional, maksudnya semua. Kalau untuk daerah ini hanya daerah tertentu. Oke, baik. Untuk bagaimana pendapat Kakak tentang penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia Saat ini, ya? Kalau untuk saat ini sudah cukup baik, cuman mungkin ada satu kesalahan dikit-dikit ya. Kalau untuk antara komunikasi mungkin antara pemerintah daerah sama pusat bisa dikoreksi lagi, maksudnya direvisi lagi, begitu untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, baik. Yang selanjutnya, siapa yang terlibat dalam proses hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Kalau untuk ini ya, kalau pusat pasti dari awal itu presiden, paling tertinggi presiden, terus ke bawahnya itu dibantu oleh menteri-menterinya, ada juga legislatif, eksekutif, sama yudikatif kan. Kalau untuk ini kurang tahu juga ya, untuk ini mungkin DPR, MPR, DPD, BPK, terus tuh dan menteri-menteri lainnya itu mungkin membantu pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah nih kayak di daerah tertentu kan, misalnya paling tertinggi itu misalnya di provinsi kan, itu tertinggi itu gubernur. Nah kalau untuk di kabupaten itu tinggi itu bupati atau bisa juga wali kota, dan di bawahnya itu bisa camat atau kan kepala desa. Baik. Yang selanjutnya, mengapa penting menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Karena mereka ini juga saling melengkapi ya. Kalau daerah ini kan mungkin bentuknya kayak cabangnya, kayak pusat ini kan pusatnya. Daerah ini kan banyak, jadi harus dijalin kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat. Karena kalau dari salah satu mereka aja tidak saling berkoordinasi dengan baik, mungkin akan terjadi perpecahan atau terjadi fungsional dalam suatu pemerintahan itu akan terjalin tidak baik. Baik. Yang terakhir, kapan sebaiknya penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan? Jadi mungkin dari lama mungkin sudah dilakukan ya. Kalau untuk baru-baru ini sudah mulai dilakukan dengan baik dan teratur. Tapi sebenarnya ini dari dulu sudah mulai dilakukan antara hubungan pemerintah pusat dan daerah. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mewawancara mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum itu boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rianti Putri Agustin. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak tentang penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia? Penerapan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat berkaitan, karena itu
dapat membangun kemakmuran rakyat di daerah-daerah. Oke. Nah, yang kedua, apa sih hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Kakak? Pemerintah pusat itu yang mengatur segala pemerintahan di daerah untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, siapa yang terlibat dalam proses hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Setahu saya kalau pemerintah pusat itu yaitu presiden dan dewan-dewan seperti dewan rakyat daerah. Kalaupun pemerintah daerah itu mungkin ada masyarakat atau bupati, gubernur. Oke. Yang keempat, mengapa pentingnya menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Menjalin hubungan baik itu karena untuk mencegah adanya mencegah agar suatu daerah tersebut tetap berjalan dengan baik dari pusat. Oke. Dan yang terakhir, kapan sebaiknya penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan? Setelah terbentuknya suatu negara dan berturut-turut atau setiap berkala itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Baiklah, di sini saya izin wawancara Kak mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum itu izin perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Auri Wilialdo dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Oke, baiklah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Kakak tentang penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia? Oke, terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jadi setahu saya hubungan pemerintah pusat dan daerah itu baik apabila dikoordinasikan ya, antara pemerintah pusat seperti presiden, DPR, MPR, pokoknya yang berada di wilayah pusat itu kerjasama sama pemerintah daerah seperti DPRD, terus DPD juga gitu. Nah, jadi kalau mereka saling berkoordinasi, pastinya hubungan mereka bakal berjalan baik gitu. Baik, yang kedua, apa sih hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Kakak? Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu biasanya dituangkan dalam otonomi daerah. Jadi kayak pemerintah daerah itu diberi kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, dan apabila terjadi suatu kendala atau suatu masalah baru dilaporkan ke pemerintah pusat. Begitu juga terkait dengan hasil kinerja dari pemerintah daerah, itu bakal dilakukan evaluasi atau monitoring juga oleh pemerintah pusat, apakah pekerjaan dari pemerintah daerah ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Mungkin itu sih. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam proses hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Yang terlibat itu seperti lembaga ya. Bisa. Yang terlibat itu biasanya ya seperti yang saya katakan tadi, kayak pemerintah pusat itu seperti presiden, MPR, DPR, pokoknya yang memiliki pokoknya dia memiliki jabatan atau memiliki tingkatan lebih tinggi daripada pemerintahan yang berada di daerah seperti misalnya bupati, gubernur, terus juga DPRD, DPD dan lainnya tadi. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa penting menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Oke, pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dikarenakan karena pemerintah pusat itu tidak bisa memegang penuh atau memonitor penuh yang ada di daerah, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pemerintah daerah ini dia diberi kebebasan untuk menjalankan pemerintahnya dengan syarat dia melaporkan seluruh kinerjanya, baik itu buruk maupun baik, ke pemerintah pusat, sehingga terjadi koordinasi yang baik di situ. Kalau misalnya nggak terjadi koordinasi yang baik, takutnya terjadi kekeliruan yang malah menimbulkan masalah nantinya ke depannya, baik itu masalah jangka panjang
maupun masalah jangka pendek. Oke, yang terakhir Kak, kapan sebaiknya penerapan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan? Kapan itu menurut saya, kalau kapannya itu nggak tentu ya, berarti dia tentatif atau fleksibel. Jadi kalau misal ada apa ya ada hal-hal yang perlu dilakukan pada saat itu juga, yang kita nggak perlu membuat suatu jadwal atau suatu waktu untuk melakukan diskusi, misalnya untuk melakukan pertemuan. Jadi waktunya itu menurut saya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu fleksibel, tetapi dikembalikan lagi kepada uh, orang-orang yang berkepentingan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kapan waktu yang tepat untuk mengurus itu. Pribadi saya nggak tahu, mungkin ya menurut saya itu fleksibel sih. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Baiklah, itulah wawancara saya dengan beberapa orang di sekitar saya. Bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.